Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para waliullah mastur yang ada di Pulau Kalimantan, khususnya yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Siapa sajakah mereka? Mengapa mereka dijuluki wali mastur? Dan apa saja kelebihan yang mereka miliki? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Habib Ali Gantal Gulu. Habib Gantal Galuh, atau yang bernama asli Habib Ali bin Alwi bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau adalah salah seorang putra Habib Alwi Al-Habsyi. Banyak orang bilang beliau adalah seorang wali mastur, atau wali yang tersembunyi. Dan ada juga yang bilang, kalau beliau adalah seorang Habib yang majedub, sehingga seringkali beliau bertingkah laku aneh. Salah satu tingkah laku beliau adalah, hampir setiap hari beliau duduk di pintu depan rumah. Dan apabila ada orang yang lewat, walau tidak semua, maka beliau akan berteriak Gantal Gulu. Perlu diketahui, Gantal Gulu adalah bahasa Banjar, yang jika diartikan berarti potong leher. Alasan mengapa beliau berkata demikian, ternyata yang beliau lihat saat itu bukan orang, tetapi seperti an'am, atau hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau dan lain-lain. Walaupun demikian, beliau tidak pernah mengganggu orang. Sehingga, di masyarakat beliau lebih dikenal dengan sebutan Ami Ali Gantal Gulu. Seorang Habib yang juga bermarga Al-Habsyi pernah bercerita, bahwa dahulu ada seseorang menjemur pakaian di dekat makam Habib Ali, sehingga rembesan air dari pakaian basah yang dijemur mengenai makam Habib Ali. Hingga pada suatu hari, terjadilah sebuah keanehan. Di mana, Habib Ali mendatangi orang tersebut dan menyampaikan keluhannya, kalau rebesan air jemuran mengenai muka beliau. Setelah Habib Ali pergi, orang tersebut barulah menyadari, kalau yang mendatanginya barusan tadi adalah Habib Ali yang sudah wafat. Menyadari hal ganjil dialaminya saat itu, orang tersebut pun segera membereskan jemurannya, dan tidak berani lagi menjemur di sana. Diketahui, Habib Ali bin Alwi Al-Habsyi wafat di Barabai pada tanggal 3 Jumadil Akhir, tahun 1400 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 19 April, tahun 1980 Masehi. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di Turbah Alawin, yang berlokasi di Jalan Keramat Manjang Simpang 10 Barabai. Datu Bagul. Tadinya, masyarakat kota Martapura maupun Kalimantan Selatan hampir tidak mengetahui, apalagi mengenal siapa gerangan Datu Bagul, yang belakangan diketahui bernama Syekh Aminullah. Riwayat seorang wali Allah yang bermakam di Desa Tungkaran, kota Martapura ini, akhirnya terungkap setelah tokoh ulama karismatik yang menjadi panutan warga Kalsel, yakni Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, menjelaskan tentang sosok wali Allah tersebut. Dahulu, Desa Tungkaran hanya kawasan hutan yang berdataran tinggi. Daerah ini terbebas banjir, ketimbang kawasan langganan banjir lain seperti Tunggul Irang, Pingaran, Astambul, Dalam Pagar, dan lain-lain di pesisir Sungai Martapura. Berdasarkan kisah yang pernah dituturkan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau Guru Sekumpul, Datu Bagul sebenarnya bernama asli Syekh Aminullah, yang berasal dari Persia Timur Tengah. Guru Sekumpul mengetahui nama asli beliau, ketika Guru Sekumpul sering berkholwat di makam ini puluhan tahun lalu. Bahkan, Datu Bagul sendiri yang memberitahukan nama asli beliau kepada Guru Sekumpul.
Di mana ketika itu, guru sekumpul secara kasyaf bisa bertemu, bahkan berangkulan dengan Syekh Aminullah sebagai sesama waliullah, ucap penjaga makam Datu Bagul. Menurut guru sekumpul, Datu Bagul adalah seorang habib, atau masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut guru sekumpul, beliau sangat alim. Bahkan, sejarahnya tak banyak dikisahkan guru sekumpul. Kata guru sekumpul, Datu Bagul itu hanya gelar dari penduduk setempat, yang sebenarnya nama asli beliau adalah Syekh Aminullah, berasal dari Persia, dan masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Aminullah datang ke Tanah Banjar untuk menyiarkan agama Islam. Beliau datang semata-mata untuk mensiarkan agama Islam. Konon, beliau menggunakan sebuah kapal yang cukup besar, lengkap dengan barang-barang dagangannya. Selain berdagang, beliau memberikan pengajaran agama Islam kepada penduduk Banjar. Syekh Aminullah menetap di desa Tungkaran untuk melakukan kholwat. Kapal dagangnya pun disandarkan di tepi bukit. Di sebelah belakang makam, dulunya adalah danau yang luas dan dalam, sehingga kapal bisa masuk dari arah Sungai Martapura. Menurut para ulama yang kasyaf, memang di kawasan ini banyak khazanah-khazanah di dalam perut buminya, baik berupa intan maupun emas batangan. Hanya saja, khazanah itu masih gaib, dan suatu masa kelak, khazanah itu akan keluar dengan sendirinya ke permukaan. Menurut para orang sepuh, intan akan keluar dari perut bumi, layaknya batu-batu kerikil. Meski banyak ditemukan, namun intan sudah tak terlalu berharga. Di zaman itu, semua orang kaya-kaya. Ungkap sang penjaga makam ketika menceritakan sosok Datu Bagul. Hanya saja, memang ada yang mendapat petunjuk dari Datu Bagul, kemudian mereka mendulang intan di kawasan seputar makam itu, dan memang ditemukan ada beberapa butir intan. Memang sebelum tahun 1975, untuk Ketungkaran, warga Pekauman, dalam pagar Kampung Keramat, dan juga keraton, mereka mesti naik jukung atau perahu. Barulah setelah itu ada jalan rintisan seiring program ABRI masuk desa. Bahkan, dahulu guru sekumpul hobi berburu burung ke kawasan ini. Sehingga untuk menuju Tungkaran yang dulunya dikenal Karangtengah, guru sekumpul biasanya akan naik perahu. Setelah sekian lama berkholwat di tengah hutan di dalam pondokannya, akhirnya Datu Bagul pun wafat. Oleh penduduk setempat, beliau kemudian dimakamkan di halaman pondokan beliau sendiri. Diketahui, lokasi makam ini dulunya bernama Murung Binjai, atau Murung Nangka. Jadi, makam beliau sekarang ini, dulunya halaman pondok beliau. Beliau tak memiliki istri dan juga anak. Ungkap sang penjaga makam. Kubah Duta Bagul ditangani guru sekumpul sejak tahun 1980-an. Sementara menurut cerita Haji Harun, musola di lokasi tersebut dimiliki seorang sudagar asal Pesayangan, Martapura. Bahkan, kebun karet yang ada sekarang juga dimiliki beliau, dan kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Haji Ijai. Dikisahkan, Haji Harun sempat khawatir, bangunan musola di samping makam yang dibangunnya mubazir, karena memang jauh dari pemukiman penduduk. Lalu beliau meminta Guru Idris untuk menanyakan soal tersebut ke guru sekumpul. Belum lagi Guru Idris berkata, guru sekumpul sudah mengatakan, bahwa musola tersebut kelak akan berguna. Guru sekumpul berkata, belum lagi atap musola itu ada, aku sudah sembahyang di situ. Kai Jabuk. Tidak banyak orang mengenal sosok wali Allah atau kekasih Allah yang satu ini. Dari beberapa makom atau kedudukan seorang wali Allah, dua makom di antaranya yang diyakini para pecinta kekasih Allah telah diketahui. Yakni makom wali masyhur atau wali yang terkenal, dan makom wali mastur atau wali yang tersembunyi. Kai Jabuk adalah satu di antara beberapa wali mastur yang diketahui kedudukannya di hadapan Allah, setelah beliau wafat pada usia 125 tahun. Kai Jabuk memiliki nama asli lengkap Jamhuri bin Jar ibn Muhammad bin Hasanuddin.
Dalam riwayat kehidupannya, Kai Jabuk dilahirkan di Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan mengenai tanggal dan bulan kelahiran, tak satu pun dari keturunannya yang bisa memastikan. Mengingat keluarga, teman, atau sahabat yang hidup semasanya sudah wafat semua. Keturunannya hanya bisa memperoleh tahun kelahiran Kai Jabuk, yang diperkirakan pada tahun 1900. Bahkan di antara sesama keturunan Kai Jabuk pun berbeda pendapat tentang usia di saat wafatnya. Ada yang menyebut di usia 109 tahun, namun ada pula yang mengatakan di usia 125 tahun. Orang tua Kai Jabuk bernama Jari asli dari Nagara, sedangkan istrinya berasal dari Kandangan. Karena itu, selain bergelar Kai Jabuk, beliau juga dikenal dengan sebutan Kai Nagara. Selain dikenal sebagai seorang wali Allah yang mastur, sebutan gelarnya pun terbilang langka, yakni Kai Jabuk. Perlu diketahui, Jabuk adalah bahasa Banjar yang berarti lapuk. Sekarang, beliau dimakamkan dekat tempat tinggalnya, yakni di Anjir Serapat kilometer 16, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Adapun ciri-ciri Kai Jabuk berpostur tubuh tinggi dan besar, bila bersuara lantang, dan salah satu sifatnya adalah ia tidak suka bercanda. Ayah kami dilahirkan di negara yang diperkirakan pada tahun 1900 Masehi. Masa hidup beliau berprofesi sebagai pedagang dan bertani. Walaupun demikian, beliau tetap mengutamakan menuntut ilmu agama. Sifat lainnya, selalu menepati janji, kemudian selagi bertani, selalu membayar upah sebelum pekerjaan selesai, atau sebelum keringat buruh tani kering. Demikianlah kata putra sulung Kai Jabuk, Tuan Guru Jamali, saat membacakan manakib atau riwayat orang tuanya pada haul ke-10 Kai Jabuk. Dijelaskan pula, selama hidup Kai Jabuk sangat dekat dengan ulama, baik yang dekat maupun yang jauh. Baik ulama di Batola maupun ulama seperti di Martapura. Guru-guru beliau antara lain adalah Tuan Guru Haji Ahmad Harus Amuntai, Tuan Guru Husin Hibni Amunta, dan Tuan Guru Husin Kodri Martapura. Semasa hidup beliau juga sering bertemu Tuan Guru Badarudin, Tuan Guru Saman Mulia, dan Guru Sekumpul. Semasa beliau tinggal di keraton, paparnya Tuan Guru Jamali lagi. Sementara itu, putra ketujuh dari Kai Jabuk dan Hajah Jumintan menyebutkan, ayahnya tersebut wafat di usia 125 tahun. Saya memang berbeda pendapat dengan kakak. Kalau menurut saya, abah itu wafat di usia 125 tahun. Adapun amaliyah yang sering beliau sampaikan adalah amaliyah lisan, yakni dzikrullah, dan amaliyah pada hakikat, yakni solu atau bersolawat, ungkapnya. Semasa hidup, Kai Jabuk juga diketahui berguru dengan Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar Martapura, bahkan telah diangkat sebagai anak dunia dan akhirat. Meski lebih tua dari Tuan Guru Zainal Ilmi, Kai Jabuk juga telah diangkat anak dunia hingga akhirat oleh Tuan Guru Zainal Ilmi. Bukan cuma itu, salah satu riwayat masa hidupnya yang tak pernah terungkap di waktu sebelumnya, semasa Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau Guru Sekumpul masih kecil, Kai Jabuk juga sering berkunjung ke rumah Tuan Guru Abdul Ghani, orang tua Guru Sekumpul, ketika di Kelurahan Keraton Martapura. Dan beliau juga pernah mahimpu atau menggendong abah Guru Sekumpul. Semasa hidup Kai Jabuk, beberapa kisah tentang perjalanan hidup atau manakibnya, sudah tentu tak pernah terungkap atau ditutupi. Terlebih menyangkut tokoh-tokoh ulama yang masyhur, seperti Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Namun bertepatan dengan haul ke-10 Kai Jabuk, salah satu keturunannya keceplosan mengisahkan hubungan Kai Jabuk dengan Guru Sekumpul. Waktu abah masih hidup, beliau pernah bercerita. Dulu beliau sering berkunjung ke kediaman Tuan Guru Seman Mulia di keraton. Walaupun usia abah terpaut jauh lebih tua daripada Guru Seman Mulia, beliau tetap memanggil guru dan belajar dengan Guru Seman Mulia. Bukan cuma itu, almarhum abah dulu juga sering mengunjungi rumah Guru Sekumpul di keraton. Dan beliau seringkali menggendong Guru Sekumpul di waktu kecil. Sebetulnya, kisah ini sama sekali tidak pernah diceritakan kepada siapapun,
tetapi saya tidak tahu, hari ini rasanya lega mengisahkan, ungkap anak ketujuh Kai Jabuk, Guru Hasanuddin. Begitu pula ketika guru sekumpul dewasa, namun belum masyhur atau masih tinggal di keraton, Kai Jabuk juga sering berkunjung, termasuk ke kediaman Tuan Guru Saman Mulia. Salah satu kisah yang saya ingat, Tuan Guru Saman Mulia sangat berhati-hati dalam menerima tamu. Tuan Guru seperti Guru Saman Mulia itu kan hawas, jadi kalau tamu yang pernah tidak sholat atau berjunub, beliau pasti tahu. Jadi sebelum naik ke rumah beliau, tamu seperti itu dilarang masuk, kenang Hasanuddin. Disinggung mengenai hubungan Kai Jabuk dengan Tuan Guru Zainal Ilmi, Hasanuddin menceritakan, hubungan antar keduanya sangat dekat. Selain pernah berguru, orang tuanya sangat lama berhadam atau melayani Tuan Guru Zainal Ilmi. Saking dekatnya, Tuan Guru Zainal Ilmi telah mengangkat orang tuanya sebagai anak angkat dunia dan akhirat. Kalau seorang guru mengangkat murid sebagai anak itu sangat jarang. Biasanya murid mengangkat guru sebagai kuitan atau abah, tuturnya. Kisah hubungan Tuan Guru Zainal Ilmi dengan Kai Jabuk, dikuatkan dengan kisah anak sulung Kai Jabuk, yakni Guru Jamali. Almarhum abah itu memang sering menceritakan hubungan beliau dengan Tuan Guru Zainal Ilmi. Bahkan abah sering menunjukkan kenang-kenangan uang ringgit pemberian Tuan Guru Zainal Ilmi, kenangnya. Seorang ulama, terlebih wali Allah yang merupakan pewaris Nabi. Tidak heran jika para kekasih Allah mulai para Rasul, Nabi, sahabat, hingga wali Allah, mereka mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali bagi Tuan Guru Utuh Jamhuri, atau yang bergelar Kai Jabuk atau Kai Nagara, yang wafat di usia ke-125 tahun. Banyak karomah atau kelebihan yang diberikan Allah kepadanya, namun selama ini telah disembunyikan. Suatu ketika, ada seseorang yang sedang mengemudikan kapal di Sungai Kapuas dengan sejumlah penumpang. Di tengah sungai tiba-tiba kapal itu terhenti, kemudian seolah mau tenggelam. Kemudian pengemudi kapal itu kebetulan teringat dengan sosok Abah Kai Jabuk. Ia lalu bertawassul, membacakan surah Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada Nabi dan beliau. Kisah Tuan Guru Haji Jamali saat membacakan manakib Kai Jabuk. Setelah itu, entah dari mana munculnya, tiba-tiba datanglah Kai Jabuk di tengah sungai, dengan menggunakan perahu kecil. Kemudian beliau mendorong kapal itu ke tepi sungai, hingga kapal beserta penumpangnya terselamatkan. Di kesempatan lain, pengemudi kapal tadi berkunjung ke rumah Kai Jabuk, di Anjir Serapat Batola kilometer 16. Ia kemudian mengucapkan terima kasih, dan menceritakan kejadian tersebut. Waktu itu, Abah Kai Jabuk hanya diam, seolah-olah mengingat-ingat pada suatu kejadian. Menurut pengakuan beliau, dirinya tidak pernah menyelamatkan kapal yang mau tenggelam, ucap dia. Dalam kisah yang lain, dari keturunan Kai Jabuk juga menyebutkan, suatu ketika Kai Jabuk bermaksud ingin menumpang sebuah klotok, atau sebuah perahu mesin. Kebetulan, rumahnya berada di tepi sungai. Berulang kali dia memanggil pengemudi klotok tersebut, namun tidak diindahkan, bahkan ia berlalu begitu saja di hadapannya. Kemudian Kai Jabuk menepukkan tangannya, seketika klotok tadi terhenti, sehingga pengemudinya pun agak kebingungan. Setelah menoleh posisi Kai Jabuk, baru dia menyadari ada sesuatu yang keliru, sehingga klotoknya bisa tiba-tiba terhenti. Kemudian Kai Jabuk kembali menepukkan tangan, sambil melambaikan tangan. Barulah pengemudi klotok tadi bisa kembali melaju, dan memutarbalikkan klotok untuk menjemput Kai Jabuk. Adapun kelebihan lainnya yang dimiliki Kai Jabuk, beliau diketahui buta huruf dan selalu mengaku bukan tuan guru, melainkan petani biasa. Hal tersebut, karena beliau tidak bisa menulis dan membaca, sehingga dia hanya mengandalkan ingatan, untuk merekam ilmu yang disampaikan guru-gurunya. Ingatan Abah sangat tajam. Cukup guru beliau membacakan doa sebanyak 2 hingga 3 kali, maka doa tersebut langsung dihafal, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, kenang anak dari Kai Jabuk.
Adapun akhlak yang biasa dilakukan Kai Jabuk semasa hidup, menurut Tuan Guru Jamali, beliau sering memerintahkan ketaatan kepada orang tua, kemudian kasih sayang kepada anak-anak. Apabila mau bepergian jauh, Abah mencium tangan dan minta doakan, serta meminta maaf kepada Mama. Beliau juga sering mengingatkan, agar jangan takut ketiadaan rezeki dari Allah, dan jangan takut menghadapi hidup. Karena ujar beliau, ulat dalam batu saja memiliki rezeki dari Allah. Ujar anak Kai Jabuk tersebut. Selain itu, Kai Jabuk terkenal sangat rendah hati dan tawadu. Beliau tidak pernah mengaku bahwa dirinya alim. Kata beliau, ada orang yang alim itu karena ilmu kitab, tapi ada pula yang alim karena ilmu kicap. Setiap kekasih Allah mendapat anugerah keistimewaan yang kadang tidak lazim. Kalau untuk para nabi keistimewaan itu disebut mukjizat, sedangkan para wali Allah biasa disebut karomah. Sosok wali Allah yang satu ini mungkin tidak banyak dikenal orang, bahkan oleh warga Banua Kalimantan Selatan sekalipun. Dia bergelar Kai Jabuk, dengan nama asli Kiai Haji Jamhuri, atau Utuh Jamhuri. Ulama satu ini diyakini masyarakat Anjir Serapat, Kabupaten Batola atau sekitarnya, bahwa memiliki makom kedudukan sebagai wali mastur, atau wali Allah yang tersembunyi. Salah seorang anak angkat kesayangan, sekaligus pewaris utama ilmu tasawuf Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar Martapura ini memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Kesehariannya hanyalah seorang petani. Tatkala fajar menyingsing dia turun ke sawah, kemudian menjelang senja dia pulang ke rumah. Adapun gelar yang diperolehnya dengan sebutan Kai Jabuk, bukanlah tanpa sebab. Dalam sebuah perbincangan sederhana dengan muridnya, dia selalu mengatakan dirinya sangat hina. Itu membuktikan ketawaduan dirinya kepada siapapun, bahkan kepada muridnya sekalipun. Dulu ada yang pernah memuji dan menghormati Kai Jabuk. Namun beliau lalu menjawab, saya ini bukan siapa-siapa. Ibarat kayu, saya hanyalah kayu jabuk, atau kayu yang sudah lapuk. Maka sejak itulah, beliau kemudian disebut Kai Jabuk. Demikian ungkap seorang putra Kai Jabuk yang bernama Amang Udin. Kebiasaan lain yang dimiliki Kai Jabuk dan patut ditiru adalah, tentang kehati-hatiannya dalam menerapkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap yang sangat lembut, menghormati semua orang. Beliau senantiasa bersholawat kepada Rasulullah tiap turun dari rumah, bertemu orang lain, bahkan mengerjakan apapun, sehingga lidahnya tak pernah lepas mengucap sholawat. Salah satu pesan yang selalu disampaikannya kepada siapapun, bahwa beliau selalu mengingatkan, agar senantiasa bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau turun dari rumah, jangan lupa membaca sholawat. Seandainya kita turun dari rumah, kemudian di perjalanan mendapat musibah, bahkan hingga meninggal dunia. Sehingga, keluarga, harta, dan apapun yang di dunia pasti ditinggal. Dan yang pasti dibawa adalah amal ibadah mengucap sholawat saat turun dari rumah tadi. Ungkap Amang Udin menirukan pesan Kai Jabuk. Keistimewaan lain yang dimiliki Kai Jabuk selama hidup, beliau tidak pernah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang ulama, atau sebagai seorang yang berilmu. Kesehariannya selalu ditutup dengan pakaian yang apa adanya. Terkadang, beliau hanya mengenakan celana berkain bekas karung tepung, dan kaos oblong berwarna putih. Tak heran, banyak orang yang menduga, bahwa beliau hanyalah seorang kakek biasa yang sudah tua dan renta. Satu hari, Kai Jabuk bermaksud ingin berpergian ke acara hajatan, yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Kala itu, transportasi yang bisa digunakan hanya transportasi air, seperti kelotok atau jukung. Kebetulan, rumahnya berada di tepi sungai Kapuas, Anjir Serapat. Pakaiannya yang sangat biasa, sempat mengecoh pandangan pengemudi kelotok. Waktu itu, Kai Jabuk mencoba melambaikan tangan, memanggil kelotok dengan maksud ingin menumpang. Akan tetapi, pengemudi kelotok menengok ke samping, namun ia malah seolah tidak mendengar, hingga ia pun tetap melaju mengemudikan kelotoknya.
Sewaktu kelotok melaju, Kai Jabuk yang tadinya hanya melambaikan tangan, kemudian beliau menepuk tangan 1 kali. Seketika itu juga, kelotok tadi terhenti di tengah sungai, dengan suara mesin yang juga terhenti. Setelah Kai Jabuk menepukkan tangannya sekali lagi, barulah mesin kelotok hidup kembali, dan berbalik arah menjemput dirinya. Tingkah laku seorang kekasih Allah seperti Kai Jabuk, kadang di luar nalar atau tidak lazim. Namun itulah kekuasaan Allah, yang menunjukkan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Bahkan tatkala menjelang ajal pun, dia masih sempat menaruh perhatian kepada orang yang berhajat. Konon di usianya yang ke-115 tahun, Kai Jabuk mengalami sakit keras. Oleh pihak keluarga, dia langsung dirujuk ke Rumah Sakit Islam Banjarmasin, untuk menjalani pengobatan rawat inap. Beberapa hari kemudian, Kai Jabuk yang sudah menjalani pengobatan, kemudian oleh pihak rumah sakit dinyatakan bahwa penyakitnya sulit disembuhkan. Selain faktor usia, penyakit beliau juga terbilang sudah cukup parah. Menurut salah seorang keturunan atau putra Kai Jabuk, yakni Amang Udin, beberapa jam sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Kai Jabuk sudah dalam kondisi tidak bergerak lagi. Matanya tertutup, sekujur tubuhnya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda masih hidup. Yang masih terdengar hanya desah nafasnya yang sangat pelan. Bersamaan itu, kisah Amang Udin, datang seorang ibu dari Anjir Serapat, yang berniat untuk membesuk, sekaligus membawa sebuah botol plastik berisi air mineral. Diperkirakan, ibu yang datang tadi menduga, bahwa Kai Jabuk hanya mengalami sakit biasa, atau tidak separah yang dilihatnya. Oleh sebab itu, dia datang sambil membawa sebotol air, dengan maksud hajat tertentu. Menyaksikan keadaan Kai Jabuk yang sudah dalam keadaan kritis, si ibu itu pun bermaksud membatalkan niatnya. Tetapi alangkah terkejutnya, keinginan si ibu rupanya diketahui oleh Kai Jabuk, yang saat itu sudah dalam keadaan sekarat. Dengan serta-merta, Kai Jabuk lalu membuka matanya, kemudian bangun dari posisi berbaring atau setengah duduk. Kemudian dia pun meminta sebotol air yang sudah dipersiapkan si ibu tadi. Tanpa banyak bicara, Kai Jabuk mengambil air tersebut, membuka tutup botol, seraya mulutnya terlihat sedang komat-komit membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seusai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dia menyerahkan botol berisi air tadi, dan kembali berbaring. Tidak lama setelah berbaring, kabar duka mengisi ruang inap di rumah sakit tersebut. Kai Jabuk wafat di usianya yang diperkirakan 115 tahun. Kini Kai Jabuk kemudian dimakamkan di dekat rumahnya di Anjir Serapat, Kabupaten Barito Kuala. Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi adalah seorang wali Allah yang mastur, atau yang tersembunyi. Beliau bermakam di Kampung Keramat Basirih, atau Kampung Religi Kubah Basirih. Beliau merupakan salah satu guru besar dari beberapa ulama terkenal di Kalimantan Selatan. Sebut saja Kiai Haji Zaini Abdul Goni, atau yang dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul. Ada juga Kiai Haji Badaruddin, atau Guru Badaruddin Martapura, Guru Saman Mulia Martapura, Guru Saman Jalil Martapura, Guru Saman Bujang Martapura, Guru Umar Janggut, atau Habib Umar Bati-Bati, Mualim Haji Jahri, atau Guru Jahri, dan Mualim Syukur, atau Guru Mualim Syukur Banjarmasin. Oleh murid-muridnya, Habib Abu Bakar Al-Habsyi biasa dipanggil Abah Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Ayahnya bernama Habib Salim Al-Habsyi, yang berasal dari kota Hadramaut Yaman, yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah sekelumit kisah Habib Abu Bakar Al-Habsyi, sang wali Allah yang tersembunyi. Semasa muda, Habib Abu Bakar sudah dibekali ilmu agama. Beliau menuntut ilmu di Pulau Jawa, yakni di Pondok Al-Hairiyah Surabaya, Jawa Timur, kemudian ke beberapa pondok lainnya. Guru-guru beliau yang terkenal diantaranya adalah Habib Abdul Qadir Bilfaqih Darul Hadis Malang, dan Habib Muhammad Ba'abud Lawang.
Usai menuntut ilmu di Tanah Jawa, sekitar tahun 1978, Habib Abu Bakar pulang kampung ke Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Beliau menapakkan kakinya pertama kali di Jalan Dahlia 2, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Madya Banjarmasin, sekitar tahun 90-an, hingga menetap dan mengajarkan ilmu beberapa tahun di sana. Sampai-sampai, ada yang memanggil nama beliau dengan sebutan Habib Dahlia. Semasa hidup, Habib Abu Bakar senang menerima tamu, siapapun, dari manapun ia berasal. Beliau kerap memberikan pengarahan kepada setiap yang datang, baik pencerahan agama, maupun soal kehidupan di dunia. Namun, beliau adalah orang yang tidak suka menonjolkan diri. Kehidupannya sangat sederhana, tidak menyukai kemewahan dan ketenaran, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan yang mengenalnya, menyebut Habib Abu Bakar Al-Habsyi adalah seorang wali mastur, atau wali yang tersembunyi. Di sepanjang usianya, Habib Abu Bakar Al-Habsyi suka belajar dan mengajar ilmu agama. Selain itu pernah menjadi khatib di Masjid Hijau Darut Taqwa Basirih, yakni salah satu masjid tertua di Banjarmasin. Kemudian juga beliau pernah menjadi seorang penghulu. Seorang ulama terkenal di Amuntai Hulu Sungai Utara yang bernama Haji Jahri, atau yang biasa dipanggil Mualim Haji Jahri, atau Guru Jahri, beliau adalah salah satu murid Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kala itu, Guru Jahri mempunyai hajat kepada Habib Abu Bakar, untuk meminta petunjuk dan bimbingan, terkait sebuah persoalan yang dihadapinya. Abah waktu itu pernah datang ke Habib Abu Bakar. Belum lagi mengutarakan niatnya, seketika Habib menyuruh Abah membuka sebuah kitab. Dan setelah dibuka, ternyata bab yang berkenaan dengan persoalan yang bakal diutarakan Abah. Jadi, Habib Abu Bakar sudah mengetahui lebih dulu, tentang apa yang akan diungkapkan Abah. Cerita Haji Hulaimi, anak dari Guru Jahri. Terdapat kisah keramat lainnya, yang dialami langsung oleh Guru Mualim Syukur. Seseorang pernah datang kepada Guru Mualim Syukur, untuk menanyakan tentang satu permasalahan, namun malah disarankan oleh Mualim Syukur untuk menemui Habib Abu Bakar. Setiba di tempat Habib Abu Bakar, orang tersebut mengutarakan maksudnya. Kemudian oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi disuruh kembali kepada Mualim Syukur, dengan membawa secarik kertas. Mualim Syukur pun terkaget, mengapa orang tersebut disuruh kembali kepadanya. Ternyata setelah dibuka, secarik kertas itu berupa petunjuk, dan mengarah pada kitab yang disimpan dalam lemari milik Guru Mualim Syukur, yang isinya berkaitan dengan permasalahan tamunya tersebut. Padahal, sebelumnya Guru Mualim Syukur sudah bolak-balik membuka lembaran yang ada pada kitab-kitabnya, dan tidak menemukan halaman atau bab berkaitan hal yang diutarakan orang itu. Akhirnya, Mualim Syukur pun minta ampun kepada Habib Abu Bakar, dan mengakui kealpaannya. Dalam kisah lainnya, ketika para penziarah berhajat mengenai kehidupan di dunia, dengan berniat melalui perantara Habib Abu Bakar Al-Habsyi, maka hajat tersebut terkabul. Habib Abu Bakar Al-Habsyi wafat pada usia sekitar 90 tahun, bahkan ada yang mengatakan beliau wafat di usia 100 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di Basirih, yang berdekatan dengan kubah Habib Hamid bin Abbas Bahashim, atau yang dikenal sebagai Habib Basirih. Sebelum meninggal, Habib Abu Bakar Al-Habsyi berpesan kepada anak-anaknya. Belajarlah terus-menerus, jangan pernah bosan dan berhenti hingga ke akhir hayat. Jangan mengambil yang bukan milik kita, dan jangan ikut-ikutan orang lain yang bukan urusan kita. Dan ingat, jangan pernah meminta uang untuk keperluan haulku, cukup semampunya dari keluarga saja. Demikian pesan yang pernah beliau sampaikan. Sepeninggal beliau, yang mengurus kubah dan segala hal yang berkaitan dengan amanat Habib Abu Bakar Al-Habsyi, kemudian dilaksanakan oleh anaknya yang tertua, yakni yang bernama Habib Abdullah Al-Habsyi. Setelah beliau juga wafat pada usia sekitar 70 tahun, kemudian tugas tersebut dilanjutkan oleh anaknya. Wali Khatum.
Nama Wali Katum kini sudah tidak asing lagi bagi warga asli kota Banjarmasin khususnya, dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Nama beliau sebenarnya adalah Muhammad Ramli bin Anang Katutut. Di masa kecil, beliau bernama Artum Ali. Beliau hidup apa adanya, tanpa berusaha bekerja. Hari-hari beliau habiskan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada makanan beliau makan, tapi kalau tidak ada beliau akan puasa. Meskipun demikian, beliau tidak pernah mengeluh, meminta-minta, ataupun menyusahkan orang lain. Beliau selalu menutup diri dari orang lain, dan suka menyendiri, sehingga tidak banyak aktivitas beliau yang terekspos. Karena itulah, di masyarakat beliau lebih dikenal dengan sebutan Wali Katum. Kata Katum diambil dari bahasa Arab yang berarti sembunyi. Diceritakan, beliau kalau pergi selalu membawa Al-Quran, dan apabila berhenti beliau akan membacanya. Hal tersebut dilakukannya hingga akhir hayat beliau. Al-Quran tersebut tidak lagi persegi empat, melainkan berbentuk lonjong, karena sisi-sisinya sudah aus terkikis lantaran sering dibaca. Berikut ini adalah penuturan Gusti Sulaiman bin Gusti Haji Hasan, mengenai kewalian Wali Katum. Gusti Haji Hasan adalah kakak dari Gusti Anang Katutut, yang mana beliau merupakan ayah dari Gusti Muhammad Ramli, atau yang dikenal sebagai Wali Katum. Dengan demikian, maka Gusti Sulaiman bin Gusti Haji Hasan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dengan Wali Katum, atau Gusti Muhammad Ramli bin Gusti Anang Katutut. Menurut Gusti Sulaiman lagi, ada beberapa keganjilan hawarikul adah dari Wali Katum, begitu pula dengan ayahandanya, Gusti Anang Katutut. Diriwayatkan, pernah suatu hari ada serombongan orang bermobil, datang untuk mengundang dan menjemput Gusti Anang Katutut, ayah Wali Katum. Namun beliau tidak mau naik mobil, dan mempersilahkan tamu yang menjemputnya lebih dahulu pulang. Sedangkan, beliau kemudian mengeluarkan sebuah sepeda butut, yang tempat duduknya hanya dililitkan kain, supaya masih tetap bisa duduk di atas sepeda butut tersebut. Namun alangkah terkejutnya rombongan yang ingin mengundang beliau, ternyata ayah Wali Katum sudah tiba lebih dahulu, dan sedang menyandarkan sepeda bututnya di depan rumah seseorang yang ingin mengundang tersebut. Padahal, sewaktu berangkat tadi rombongan yang mengundang lebih dahulu dan lebih cepat, karena mereka menggunakan mobil. Selanjutnya diriwayatkan pula oleh Gusti Sulaiman bin Gusti Haji Hasan, bahwa tempo dahulu pada musim haji, seseorang jamaah haji dari hulu sungai melihat seorang pria di Mekah yang berjalan beriringan, namun sambil berinting-inting, atau jalan berjingkat-jingkat tanpa terompah. Lalu jamaah haji tersebut bertanya pada pria yang berjingkat, apakah kakinya sedang kepanasan saat berjalan di padang pasir. Namun saat itu pria tadi menjawab tidak. Kemudian ditanyakanlah siapa namanya, dan bertempat tinggal di mana dia sekarang. Lalu pria misterius itu menyebutkan namanya Muhammad Ramli, dan alamatnya berada di Tebu Darat, hulu Sungai Tengah. Karena jamaah haji tadi merasa kasihan, maka ketika melewati pasar orang tersebut dibelikanlah sepasang terompah. Namun setelah menerima terompah tersebut, pria yang berjingkat-jingkat tadi tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, dan pulang ke kampung halaman, sang jamaah haji tadi teringat sosok pria yang pernah ditemuinya di Tanah Suci, dan ingin pergi menemui Muhammad Ramli di Tebu Darat. Tapi menurut penduduk kampung Tebu Darat, bahwa tidak ada warganya yang naik haji tahun ini. Tapi kalau orang yang bernama Muhammad Ramli memang ada, tapi dia diketahui tidak pergi haji, namun hanya berkholwat di gubuk persawahan. Merasa penasaran, sang jamaah haji itu lalu minta dibawa ke gubuk kholwat Muhammad Ramli tersebut. Dan ternyata memang beliaulah yang bertemu dengannya di Mekah, sedangkan sepasang terompah yang dibelikannya terlihat ada digantungkan di dinding rumah, atau gubuk milik Muhammad Ramli. Sejak saat itulah masyarakat baru mengetahui, bahwa Muhammad Ramli adalah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau kemudian diberi gelar Wali Katum, atau wali yang tersembunyi.
Gusti Muhammad Ramli atau Wali Khatum wafat tanggal 24 Juni 1982 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1402 Hijriah. Beliau diketahui wafat pada usia sekitar 70 tahun. Makam Wali Khatum terletak di Desa Tabu Darat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Makam keramat Wali Khatum juga menarik, karena selalu mendapat kunjungan ziarah dari masyarakat Kalimantan Selatan, dan juga wisatawan peziarah lainnya. Hatib Dayan. Setelah menerima ajakan dakwah dari Kesultanan Demak, Pangeran Samudra atau Sultan Suryansyah sekeluarga kemudian masuk Islam. Prosesi pengislaman itu tepatnya dilaksanakan pada hari Rabu pagi, tanggal 8 Zulhijjah, tahun 932 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 24 September tahun 1526 Masehi. Ada versi yang mengatakan, beliau diislamkan oleh Sunan Serabut, dan ada pula yang mengatakan beliau diislamkan oleh Hatib Dayan. Momentum itu juga digunakan untuk menetapkan Banjarmasin menjadi ibu kota seluruh wilayah Kesultanan Banjar, sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat penyiaran agama Islam, dan mata rantai baru dalam menghadapi penetrasi Portugis di Laut Jawa. Kesultanan Banjar bersama dengan Kesultanan Demak, berkoalisi untuk menentang masuknya Portugis di wilayah kekuasaannya. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa berislamnya Sultan Suryansyah pada tanggal tersebut adalah formalitas saja. Sebab, Sultan Suryansyah sudah masuk Islam sejak masa kanak-kanak. Pengucapan syahadat yang dituntun oleh Hatib Dayan, hanya sebagai legitimasi formal untuk menandai berdirinya Kesultanan Banjar. Islamnya Sultan Suryansyah sejak masa kanak-kanak atau remaja mungkin saja terjadi, sebab Pangeran Sekar Sungsang yang berdarah Jawa diperkirakan juga Muslim. Bahkan ada versi yang mengatakan, bahwa Pangeran Sekar Sungsang juga mengirim upeti kepada Kerajaan Giri, karena mereka telah berhubungan baik. Ia berusaha mendakwahkan Islam di lingkungan elit dan masyarakat Kerajaan Negara Daha, namun usaha dakwah saat itu sulit, disebabkan masih kuatnya kepercayaan sebelumnya. Waktu itu Islam sudah masuk, tetapi hanya dianut oleh sebagian rakyat kecil dan para pedagang, termasuk pedagang Arab. Dibuang atau larinya Suryansyah ke Banjarmasin, boleh jadi karena ia sudah menjadi Muslim, sehingga elit negara Daha tidak menyukainya. Diperkirakan sebelum masuk Islam, Pangeran Samudra sudah diangkat sebagai raja, oleh beberapa orang patih dan penduduk Banjarmasin yang bersimpati kepadanya. Bisa pula dibalik, sebelum diangkat menjadi raja atau sultan dia sudah Muslim. Namun waktu Pangeran Samudra diangkat menjadi raja ia masih lemah, karena perseteruan dengan pamannya sendiri, Pangeran Tumenggung di negara Daha. Wilayah kekuasaan Pangeran Samudra hanya sebatas Banjarmasin dan sekitarnya. Menurut sejarawan Badri Yatim, Islamisasi di Kalimantan lebih banyak didominasi para penyebar Islam dari Jawa. Catatan sejarah menunjukkan, bahwa penyebaran Islam ke Kalimantan sebenarnya sudah ada sebelum Sultan Suryansyah, yang memerintah pada abad ke-16. Sunan Giri pernah berlayar ke Pulau Kalimantan, dengan membawa barang dagangannya. Sesampainya di Pelabuhan Banjar, para penduduk yang sedang mengalami paceklik, mereka diberinya barang dengan gratis. Tentu hal ini dengan tujuan menarik simpati penduduk setempat. Hal ini menunjukkan, bahwa adanya hubungan dagang dengan Jawa dan Banjar, terutama Gresik, Tuban, dan Ampel. Ulama terkenal yang membantu Sultan Suryansyah untuk Islam di Kalimantan adalah Hatib Dayan. Boleh dikatakan, Hatib Dayan merupakan guru spiritual Sultan Suryansyah sekeluarga. Menurut Kiai Haji Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama, yang juga orang tua Menteri Agama Lukmah Hakim Saifuddin, Hatib Dayan sebenarnya adalah Sayyid Abdurrahman, atau orang Jawa menyebutnya Ngabdurrahman. Hal ini bisa dijadikan petunjuk, bahwa orang Jawa amat mengenal Hatib Dayan, dan sering menyebutkan dengan aksen Jawa. Ini berarti menunjukkan bahwa hubungannya dengan orang Jawa sangat erat.
Hal ini bisa juga mengandung petunjuk bahwa Hatib Dayan yang disebut Ngabdul Rahman itu adalah seorang ulama yang datang dari Jawa, sekalipun ia berasal dari negeri Arab, atau mungkin juga seorang keturunan Arab. Ini mengingat penyiaran Islam dilakukan oleh para ulama yang berasal dari Tuban, Gresik, Demak, dan lain tempat di pantai utara Jawa. Pendapat Saifuddin Zuhri ini identik dengan pendapat yang mengatakan bahwa Hatib Dayan adalah seorang Arab golongan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyid Abdurrahman. Namun, orang Jawa lazim menyebutnya Sayyid Ngabdurrahman. Mungkin pula Hatib Dayan itu orang Jawa keturunan Arab, karena sepanjang pantai utara Jawa, Tuban, Gresik, dan Demak, semua merupakan tempat pemukiman orang Arab. Hatib Dayan diutus oleh Sultan Demak, yang mengirim bantuan 1.000 tentara, untuk membantu Pangeran Samudra, dan sekaligus bertugas sebagai penyebar Islam di kalangan orang Banjar. Artinya, tugas utama Hatib Dayan bukan semata mengislamkan Pangeran Samudra atau Sultan Suryansyah, melainkan menjadi juru dakwah di tanah Banjar. Sebab, saat itu juru dakwah atau ulama masih langka di sana. Terdapat beberapa versi lain mengenai Hatib Dayan. Mengutip pendapat Abdurrahman, bahwa Syekh Burhanuddin seorang ulama dari Minangkabau belajar agama ke Aceh. Syekh Burhanuddin dibantu 4 orang yang berasal dari Minang, di antara mereka terdapat nama Daryan dan Darwis. Nama Daryan inilah yang dihubungkan dengan Hatib Dayan, sebab nama Hatib melekat dalam sebutan ulama atau mubalik asal Minangkabau. Misalnya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, beliau adalah ulama Minang yang menjadi imam besar Masjidil Haram Makkah, yang memiliki sejumlah murid dari berbagai daerah, yang juga menjadi ulama di masanya. Jadi, bisa saja Hatib Dayan yang aktif berdakwah di Kalimantan Selatan, adalah Syekh Hatib Daryan dari Minang. Hasil penelitian Panitia Hari Jadi Kota Banjarmasin, sebagaimana dikutip Suryadi pada tahun 2017, bahwa Pangeran Samudra diislamkan oleh wakil Panghulu Demak, yakni Hatib Dayan. Pengislaman itu terjadi pada tanggal 24 September 1526, Rabu pukul 10 pagi, bertepatan dengan tanggal 8 bulan Zulhijjah 932 Hijriah. Hatib Dayan bukanlah penghulu Demak, tetapi utusan penghulu Demak Rahmatullah, dengan tugas melakukan proses pengislaman raja, beserta pembesar kerajaan, dan rakyat kerajaan. Menurut catatan sejarah, Hatib Dayan bertugas di Kesultanan Banjar sampai dia meninggal. Kalau dikatakan Hatib Dayan adalah seorang penghulu di Kesultanan Demak, maka hasil penelusuran para ahli saat itu, bahwa dalam jabatan kepenghuluan Demak tidak terdapat nama Hatib Dayan itu. Para penghulu itu yang ada pada masa-masa itu adalah, yang pertama adalah Sunan Bonang atau Pangeran Bonang, yang kedua adalah Makdum Sampang, yang ketiga adalah Kiai Pambayun, yang keempat adalah penghulu Rahmatullah, dan yang kelima adalah Sunan Kudus. Mengingat penghulu Demak yang berwenang saat itu adalah penghulu Rahmatullah dan Sunan Kudus, maka diperkirakan atau salah satu dari merekalah yang mengutus Hatib Dayan ke Banjarmasin. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Irhamna dan kawan-kawan, sebagai arsitek pembangunan kembali Masjid Sultan Suryansyah di tahun 1990-an. Menurutnya, Hatib Dayan adalah Syekh Syarif Abdurrahman, seorang buyut dari Sunan Gunung Jati, yang mampu mendamaikan perseteruan antara Pangeran Samudra dengan pamannya Pangeran Tumenggung. Ada juga yang menyebut bahwa Hatib Dayan adalah Syekh Malik Ibrahim, Syekh Abdul Malik atau Mujahid Malik. Beliau seorang mujahid yang berasal dari Aceh, dan ketika datang ke Banjarmasin bersamaan dengan kedatangan pasukan Demak, yang membantu Pangeran Samudra ketika memerangi pasukan pamannya, Pangeran Tumenggung. Tetapi ada juga yang mengatakan, bahwa Syekh Abdul Malik bukan Hatib Dayan, sebab Syekh Abdul Malik adalah ulama yang bergelar Haji Batu, dan ikut aktif bersama Hatib Dayan dalam berdakwah, dan membangun beberapa masjid di Tanah Banjar. Datu Insat. Datu Insat atau Maulana Abdus Somad,
beliau wafat pada 5 Rabiul Awal tahun 1135 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1714 Masehi. Adapun kelahiran beliau diperkirakan pada tahun 1015 Hijriah, atau pada tahun 1594 Masehi. Dikutip dari laporan dan data penelitian dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, konon Datu Insat berasal dari Kuin Banjarmasin. Dan diketahui juga beliau merupakan murid dari Hatib Dayan, yang sekarang dimakamkan berdekatan dengan Pangeran Suryansyah di Kuin. Hatib Dayan merupakan salah satu ulama masyhur di Kalimantan Selatan. Beliau mengajarkan ilmu agama Islam, seperti ilmu syariat, ilmu tauhid, dan ilmu tentang pengenalan kepada Allah Ta'ala. Di masa hidupnya, Datu Insat memiliki kelebihan dibanding orang awam pada umumnya, bahkan sulit diterima oleh akal manusia. Namun hal itu adalah suatu keharusan bagi Allah untuk memperlihatkan karomahnya, sebagai bukti bertanda bahwa Datu Insat, atau Maulana Abdus Somad, adalah seorang waliullah. Untuk mencari nafkah hidup, Datu Insat mengembara ke daerah Danau Bamban di Desa Martada, yaitu dengan berkebun dan mencari ikan. Salah seorang sepupu beliau yang bernama Maulana Abdullah Pilung, sekarang diketahui bermakam di Pilung Desa Martada. Datu Insat adalah satu-satunya di antara orang yang sangat dekat dengan Hatib Dayan. Sehingga, ilmu Hatib Dayan dilimpahkan kepada Datu Insat untuk membantu kerajaan Banjar. Karena pada waktu itu, Datu Insat atau Maulana Abdus Somad ini tidak memiliki pekerjaan. Kemudian beliau diangkat bekerja di kerajaan Banjar oleh Pangeran Suryansyah, yakni sebagai pengantar surat ke daerah pantai laut kepada penguasa daerah Tabunio dan sekitarnya, dengan cara berjalan kaki. Namun dengan kekeramatannya, baru sore hari, Maulana Abdus Somad sudah tiba di kerajaan Banjar di Kayu Tangi, karena kecepatannya dalam perjalanan yang jauh menjadi dekat. Alhasil dari peristiwa tersebut, berita kekeramatan dari Maulana Abdus Somad ini terdengar sampai pada Hatib Dayan, bahkan hingga ke kerajaan Demak. Setelah lama bekerja di kerajaan, Maulana Abdus Somad tertimpa penyakit kurap. Akhirnya beliau meminta kepada Pangeran Suryansyah untuk beristirahat, sembari menyembuhkan penyakitnya. Lalu keluarlah beliau dari kerajaan, dan pergi ke daerah Padang Purun sambil berkholwat. Berkat ilmunya, beliau menetapkan pegangan tentang diri dan rahasia ilmu atas keyakinan yang sempurna, dengan harapan kesembuhan terhadap penyakitnya. Dari kejadian itulah, nama Maulana Abdus Somad masyhur dengan sebutan Datu Insat, artinya melebur diri kepada insan yang asli, yang mengandung rahasia kesempurnaan hidup. Setelah sembuh, kemudian beliau berhijrah ke daerah Sambangan untuk mensucikan diri, serta menajamkan ilmu makrifat, dan sekali lagi berita ini sampai pula ke kerajaan Demak. Hingga akhirnya diutuslah seorang ahli kebatinan dalam ilmu makrifat, yang bernama Datu Samadi, untuk menemui Datu Insat. Singkat cerita, tibalah Datu Samadi di muara Sungai Kurau, dan kemudian bertemu dengan seorang nelayan yang mengantarkan beliau kepada Datu Insat. Saat bertemu, Datu Samadi mengucapkan salam, dan dijawablah salam tersebut oleh Datu Insat. Tiba-tiba Datu Samadi melihat sebuah kampak, dan langsung melontarkannya ke arah Datu Insat. Kemudian Datu Insat langsung mengambil sepotong kayu, dan melemparkannya juga hingga kayu terbelah oleh kampak, dan kayu langsung berdiri di atas tanah dengan sendirinya. Setelah itu, diambil lagi oleh Datu Samadi sebuah halu atau alat penumbuk padi, dan dilemparkan ke arah Datu Insat. Kemudian Datu Insat mengambil lasung, dan halu pun langsung menumbuk-numbuk lasung dengan suara yang bertalu-talu. Tidak puas menguji, Datu Samadi pun meminta untuk bersembunyi-sembunyian atau petak umpet. Pertama Datu Samadi bersembunyi di pahatan tiang, dan ditemukan oleh Datu Insat. Kemudian bersembunyi lagi Datu Samadi di sela-sela atap rumah, dan ditemukan untuk kedua kalinya oleh Datu Insat. Pada percobaan ketiga, Datu Samadi bersembunyi di selubung bambu atau alat untuk meniup bara api, dan ditemukan lagi oleh Datu Insat. Setelah 3 kali, kali ini giliran Datu Insat yang bersembunyi, dengan perjanjian,
Jika Datu Samadi berhasil menemukannya, maka Datu Insat siap berguru kepada Datu Samadi. Tetapi jika tidak berhasil menemukan, maka ilmu makrifat Datu Insat lebih tinggi dari Datu Samadi. Kemudian setelah perbincangan itu, Datu Insat langsung menghilang. Lelah mencari, Datu Samadi mulai bosan dan menyerah. Ternyata, Datu Insat bersembunyi di rahasia jantung hati Datu Samadi. Di mana saat Datu Samadi menarik nafas, dan Datu Insat masuk ke dalam perutnya. Hingga sejak itu, Datu Samadi mengakui keilmuan makrifat Datu Insat, dan merelakan dirinya sebagai hadam atau pesuruh, hingga akhir hayatnya. Kemudian diperintahkanlah oleh Datu Insat, agar Datu Samadi membantunya bertani, untuk menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari. Semenjak itulah, banyak masyarakat yang datang untuk bertamu kepada kedua Datu tersebut. Sehingga, Datu Samadi sering dipanggil oleh masyarakat dengan sebutan Mas Tanian, yang berarti abang atau kakak yang bertani, sehingga sebutan tersebut masyhur hingga sekarang. Diketahui, makam Datu Samadi juga berada satu kubah dengan makam Datu Insat, yakni di Desa Sambangan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Perjalanan hidup atau riwayat para kekasih Allah memang selalu menarik untuk disimak. Termasuk zuriat keempat atau cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datuk Kelampayan, yakni Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Syekh Jamaluddin Al-Banjari merupakan salah satu ulama besar Kalimantan Selatan, yang hidup di masa penjajahan Belanda. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Surgi Mufti. Menurut catatan sejarah, Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari adalah cicit Datuk Kelampayan dari garis istri ke-6, yang bernama Ratu Aminah binti Pangeran Toha, seorang bangsawan kerajaan Banjar. Adapun silsilahnya adalah Mufti Jamaluddin Putra Zalekha, binti Pangeran Mufti Haji Ahmad, bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Jamaluddin diangkat menjadi mufti oleh pemerintah Belanda, yang berkedudukan di Banjarmasin tahun 1896. Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat pada 8 Muharram 1348 Hijriah, atau pada tahun 1902, dan dimakamkan di depan rumahnya, di Jalan Surgi Mufti, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Tepatnya di seberang Langgar, yang sering disebut warga sebagai Langgar Bani Arsyadi. Syekh Jamaluddin Al-Banjari berperang tanpa konfrontasi, berjuang tanpa senjata, dan dihormati petinggi Belanda, tetapi tidak pernah mengkhianati bangsa. Begitulah sosok Syekh Jamaluddin Al-Banjari, atau Tuan Guru Surgi Mufti. Syekh Jamaluddin Al-Banjari dilahirkan di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, tahun 1817. Dia putra pasangan Haji Abdul Hamid Kosasih dan Hajah Saleha, yang tumbuh di lingkungan agama yang kuat. Sejak remaja, Syekh Jamaluddin Al-Banjari sudah menimba ilmu di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga salah seorang jaringan ulama Haromain. Sekitar tahun 1894, Syekh Jamaluddin Al-Banjari kembali ke Banjarmasin, di masa-masa terjadinya konfrontasi pemerintah Indonesia dengan Belanda. Sekembalinya ke Tanah Banjar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah ikut konfrontasi menghadap penjajah, dan bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari, atau memilih berdakwah, meski harus berkawan dengan Belanda. Pada tahun 1899, Syekh Jamaluddin akhirnya memutuskan menjalankan dakwahnya, setelah Belanda mengangkatnya sebagai mufti. Jabatan mufti adalah jabatan penting pada masa itu, yang setaraf dengan menteri atau hakim. Utusannya adalah menjalankan syariah hukum Islam bagi warga Banjar. Mufti Jamaluddin juga terkenal sebagai ahli falakiyah, atau pakar astronomi. Syekh Jamaluddin sering dimintai pendapat untuk memutuskan awal dan akhir Ramadan, berdasarkan perhitungan hilal yang dia kuasai. Bahkan urusan bertani di masa itu, kapan waktunya bercocok tanam yang baik,
juga menjadi bidang yang dikuasainya. Sebagai ulama dan pendakwah, kekuatan ilmunya sudah mencapai titik tertinggi, dengan berbagai karomah yang dimiliki. Dalam sebuah ceramah di hadapan murid-muridnya, Surgi Mufti mengatakan, bahwa di setiap ada air pasti ada ikannya. Pernyataan ini terdengar petinggi Belanda, dan kemudian memanggilnya untuk melakukan tes kebenaran ucapan itu. Jika ada air ada ikan, maka apakah mungkin di dalam air kelapa juga ada ikannya? Tanya mereka. Lalu dibawalah sebiji kelapa muda ke hadapan Mufti Jamaluddin. Kelapa muda ini pun dibelah, seketika airnya muncrat, dan saat bersamaan seekor ikan sepat menggelepar keluar dari buah kelapa tadi. Sejak kejadian itu, petinggi Belanda semakin menaruh hormat kepada Syekh Jamaluddin. Sebab, tidak hanya ahli ibadah dan kuat dalam agama, tetapi juga piawai dalam perkara dunia. Sebagai bentuk penghargaannya, pihak Belanda saat itu menjuluki Haji Jamaluddin Al-Banjari sebagai Surgi Mufti. Istilah Surgi itu berarti suci, Mufti artinya pemimpin. Julukan ini diberikan Belanda, karena sikap istiqomahnya yang memiliki kesucian hati, dan tekun dalam beribadah. Meski hidup dan tumbuh di lingkungan pemerintah Belanda, namun kelebihan Mufti Jamaluddin tetap bergaya ulama. Keteguhannya beribadah menjadi bukti, betapa kekuatan ilmu agama lebih mulia daripada urusan dunia. Tak salah pula jika kepemimpinannya disukai Belanda, tetapi dakwahnya dinantikan murid-muridnya. Syekh Jamaluddin Al-Banjari terkenal mengadakan pengajian duduk. Dia tidak berdakwah dari rumah ke rumah, tetapi justru warga yang berdatangan ke rumahnya. Tidak hanya jamaah dari Kalsel, tapi juga dari Kalteng, Kaltim dan Kalbar. Konon, dalam kisah yang beredar di tengah masyarakat Banjar, Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari memiliki banyak karomah. Di antaranya adalah, suatu ketika, Syekh Jamaluddin Al-Banjari melakukan perjalanan dari Sungai Jingah, menuju desa dalam pagar Martapura. Di perjalanan itu, salah satu warga melapor perhiasan emas mereka terjatuh, dan hilang masuk ke dalam di sungai. Dengan merentangkan salah satu tangannya ke sungai, perhiasan yang tenggelam itu tiba-tiba ada di tangannya. Yang lebih mengherankan lagi, dalam perjalanan dari Sungai Jingah ke desa dalam pagar, Syekh Jamaluddin Al-Banjari menyusuri Sungai Martapura dengan menggunakan jukung, atau perahu sampan, yang saat itu dalam keadaan bocor. Berhari-hari Syekh Jamaluddin Al-Banjari mengarungi Sungai Martapura dengan perahu bocor, namun perahu tidak tenggelam. Setelah tiba di tujuan desa dalam pagar Martapura, barulah perahu tersebut tenggelam. Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga punya andil dalam membuka jalur jalan, dari desa dalam pagar menuju desa Kelampayan. Bahkan, dialah yang membuat atang atau cungkup makam datuknya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tepat tanggal 8 Muharram tahun 1348 Hijriah, Mufti Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat di Sungai Jingah, tepatnya saat menjelang sholat asar. Syekh Jamaluddin kemudian dimakamkan di kubah yang dibangunnya, jauh sebelum wafat. Yang mana, kubah ini dulunya dijadikannya sebagai tempat menerima murid-muridnya. Tuan Guru Muhammad Nur. Di kalangan tokoh ulama Harimastik di Kalimantan Selatan, Tuan Guru Muhammad Nur Takisung adalah salah seorang di antaranya, yang memiliki makom sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, tidak banyak masyarakat Kalimantan Selatan yang mengenal lebih detail tentang keseharian maupun silsilah ulama yang satu ini. Untuk itu, kami akan mencoba menguraikan manakib singkat tentang Al-Mukarrom, Al-Arif Billah, Tuan Guru Muhammad Nur Takisung. Tuan Guru Muhammad Nur yang dikenal dengan tambahan nama di ujung, yakni Takisung, disebabkan karena telah tinggal di pesisir pantai Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Diketahui, kedua orang tuanya merupakan penduduk asli desa Teluk Selong Seberang, Martapura, Kabupaten Banjar. Hanya sedikit orang yang mengenal silsilah Tuan Guru Muhammad Nur Takisung. Dia merupakan anak dari Syekh Ibrahim Haurani, bin Syekh Muhammad Amin, bin Syekh Abdullah Hatib,
bin Syekh Abdul Hamim, bin Syekh Abdul Hamid Abulung, yang beliau bermakam di Desa Sungai Batang Seberang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Atau dengan kata lain, Tuan Guru Muhammad Nur adalah dzurriat kelima dari Syekh Abdul Hamid Abulung, atau yang dikenal sebagai Datu Abulung. Tuan Guru Muhammad Nur Takisung dilahirkan di Kediri, Jawa Timur, tepatnya pada tahun 1918 Masehi. Kemudian beliau wafat di Desa Takisung pada hari Rabu, tanggal 25 Jumadil Awal, tahun 1414 Hijriyah, atau bertepatan pada tanggal 10 November 1993 Masehi. Tuan Guru Muhammad Nur wafat di usianya yang ke-75 tahun. Diketahui, Tuan Guru Muhammad Nur bermakam persis di depan rumahnya di Desa Takisung, tak jauh dari lokasi objek wisata Pantai Takisung. Begitu pula dengan orang tuanya, Syekh Ibrahim Haurani juga bermakam di sekitar pesisir Pantai Takisung. Tuan Guru Muhammad Nur merupakan tokoh ulama panutan, yang juga membimbing ilmu untuk dekat kepada Sang Kholik, dengan melalui 3 thariqat gabungan, yakni thariqat Nuksabandiyah, Syadzaliyah, dan Qadariyah. Tuan Guru Muhammad Nur Takisung memiliki beberapa istri, satu di antaranya yang memiliki dzurriat cukup banyak, yakni dari istri yang bernama Syariah. Hingga sekarang, istrinya yang satu ini masih hidup, dan tinggal di rumah yang ditempati Tuan Guru Muhammad Nur semasa hidup di Takisung. Adapun dzurriat atau anak-anak dari Tuan Guru Muhammad Nur Takisung, yakni Badiul Jamil, Nur Sehat, Haji Syaifuddin, Haji Abdul Hamid, Hamidah, Haji Abdullah Mukti, Haji Abdul Hamim, Abdur Rahim, Abu Bakar, dan Umar Sajali. Sebagian besar anak-anak Tuan Guru Muhammad Nur Takisung bermukim di Desa Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Semasa zaman penjajahan, Tuan Guru Muhammad Nur merupakan seorang pejuang revolusi. Beliau mendapat gembengan tentang ilmu tauhid dari orang tuanya, yakni Syekh Ibrahim Haurani. Sebelum menetap dan membuka pengajian thariqat di Takisung, Tuan Guru Muhammad Nur juga sempat berkholwat untuk melazimkan ilmu tauhidnya di Desa Kintab. Bahkan, di sana beliau juga sempat mengajarkan ilmu thariqat kepada sejumlah muridnya. Tidak jarang murid-muridnya menjumpai kejadian yang tidak lazim, atau yang disebut dengan karomah, yang muncul dari perbuatan Tuan Guru Muhammad Nur Takisung. Salah satunya, ketika itu Tuan Guru Muhammad Nur Takisung bersama murid-muridnya melakukan perjalanan, yakni dari Kintab menuju Takisung. Di pertengahan jalan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi kehabisan bahan bakar. Sementara, titik lokasi terhentinya mobil tersebut sangat jauh dari keramaian, dan mustahil di sana untuk mencari atau membeli bahan bakar. Kemudian, Tuan Guru Muhammad Nur Takisung mengambil air sungai dengan menggunakan ember, kemudian memasukkan air tersebut ke dalam tangki mobil. Dengan izin Allah, mobil tersebut bisa hidup kembali, bahkan hingga sampai ke tujuan rumahnya di Desa Takisung. Tuan Guru Muhammad Nur Takisung, bin Syekh Ibrahim Haurani, beliau tidak hanya dikenal sebagai Tuan Guru yang membimbing murid-muridnya untuk takorrub, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kesehariannya juga sering memberikan teladan dan pelajaran bagi masyarakat sekitar Desa Takisung. Bahkan, ilmu dan karomah yang beliau miliki, kerap menimbulkan decak kagum bagi para muridinya, yang kini tersebar di banyak provinsi, termasuk dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, hingga Asia. Selain sebagai mursid atau pembimbing thariqat, Tuan Guru Muhammad Nur Takisung kesehariannya hanyalah sebagai seorang petani. Tak jauh dari rumahnya di Desa Takisung, Tuan Guru Muhammad Nur Takisung memiliki lahan perkebunan dan pertanian. Waktu sehari-harinya dihabiskan untuk berkebun, melayani masyarakat, serta membimbing murid-muridnya. Setiap hari, baik sejak masih hidup hingga sekarang, rumahnya tidak pernah sepi dari tamu yang datang dari berbagai daerah. Bahkan tidak jarang pula, tamu yang datang di rumahnya dilayani bak raja, disiapkan kamar untuk istirahat, makan dan minum seperti di rumah sendiri. Satu hal kebiasaan yang diterapkan Tuan Guru Muhammad Nur,
hingga diikuti istri dan anak-anaknya sampai sekarang adalah, beliau sering menyiapkan makan untuk tamu. Berapapun jumlah tamu yang datang ke rumahnya, mereka tidak diperkenankan pulang sebelum makan terlebih dulu. Suatu ketika, beliau pernah kedatangan tamu dengan jumlah yang banyak, kalau tidak salah beberapa bis. Sedangkan persediaan beras saat itu, diperkirakan sangat tidak mencukupi untuk menjamu semua tamu. Waktu itu Tuan Guru Muhammad Nur Takisung cuma bilang, masak aja seadanya. Alhamdulillah, beras yang tadinya dimasak, malah masih lebih untuk menjamu semua tamu. Demikian ungkap seorang murid Tuan Guru Muhammad Nur, yang namanya tak ingin disebutkan kepada koran Banjarnet. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika tamu-tamu yang datang dari berbagai daerah, mereka seringkali menceritakan pengalaman bertamu ke rumah Tuan Guru Muhammad Nur Takisung, yang selalu disuguhi makanan dulu, baik makan pagi, siang, sore atau makan malam, sesuai dengan waktu datangnya tamu. Kisah lain yang menarik dari keistimewaan Tuan Guru Muhammad Nur Takisung, dia tidak pernah membiarkan tamu yang datang dengan berbagai hajat, pulang dengan tangan hampa. Tamu yang datang sering dibekali apa saja yang dimiliki, baik itu buah-buahan, sayur, ikan, atau apa saja yang beliau miliki. Begitu pula ketika tamu ingin mendapat jawaban tentang persoalan agama, selalu mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pernah satu ketika, ada seorang tamu yang menanyakan atau meminta jawaban, agar ia terbebas dari kewajiban sholat. Si tamu bertanya, bagaimana caranya supaya saya boleh tidak melaksanakan kewajiban sholat? Jawaban Tuan Guru Muhammad Nur sungguh mengejutkan dan bijaksana. Beliau tidak menjawab, bahwa tidak boleh, atau sholat itu wajib. Beliau justru menjawab seperti ini. Kamu bisa saja terbebas dari kewajiban sholat atau tidak wajib melaksanakan sholat, asalkan kamu sanggup berjalan di siang hari dari rumah ini sampai ke wilayah Pelaihari, dan dengan tanpa busana atau bertelanjang. Kalau sanggup, kamu boleh tidak sholat lagi. Mendengar jawaban itu, si tamu hanya bisa manggut-manggut, dan tidak bisa berkata-kata lagi. Kejadian-kejadian tersebut hanya sebagian kecil dari keistimewaan Tuan Guru Muhammad Nur dalam melayani tamu. Tentunya masih banyak hikmah dan teladan yang dapat dipetik dari kebiasaan Tuan Guru Muhammad Nur Takisung. Diketahui, Tuan Guru Muhammad Nur dikenal memiliki banyak kelebihan atau karomah. Kalau di zaman Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah dengan sebutan mukjizat. Kemudian di zaman tabi'in atau para wali, Allah telah memberikan keistimewaan yang disebut dengan karomah. Hal ini juga terjadi pada Tuan Guru Muhammad Nur Takisung di masa hidup. Tuan Guru Muhammad Nur dikenal para muridnya telah membimbing dengan tekun dan keras, untuk takorub kepada Sang Kholik. Beliau mengajarkan ilmu tasawuf, sekaligus membimbing murid-muridnya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan zikir. Menurut seorang murid Syekh Muhammad Nur Takisung, salah satu contoh bimbingan yang diberikan Tuan Guru Muhammad Nur kepada murid-muridnya, beliau pernah membawakan kacang hijau sebanyak 1 bakul kepada muridnya. Kemudian muridnya diminta membacakan lafaz La ilaha illallah sebanyak kacang hijau yang terdapat dalam bakul, dan mereka disuruh membaca secara perlahan, dengan menghitungan biji per biji. Dan membacakan zikir dengan kacang hijau itu tidak boleh dilakukan dengan cepat. Setelah selesai 1 kali baca, baru boleh ngambil sebiji lagi kacang hijaunya, kemudian membacanya lagi. Bayangkan, kacang hijaunya sebanyak 1 bakul. Ungkap salah seorang murid Syekh Muhammad Nur Takisung. Tidak heran, kekerasannya dalam membimbing murid untuk senantiasa berzikir, kini buahnya banyak dirasakan oleh para muridnya, yang sekarang telah tersebar di seluruh penjuru daerah. Sementara itu, ada salah satu kisah menarik dari sosok Tuan Guru Muhammad Nur Takisung, dari seorang muridnya yang kini sudah tiada, yakni Kiai Haji Anang Syaroni dari Tanjung Remah, Gang Baru, Kecamatan Martapura. Menurut Kiai Haji Anang Syaroni sewaktu masih hidup, Syekh Muhammad Nur telah mengetahui ajalnya akan tiba sebelum waktunya.
Bahkan beliau mengetahuinya, baik hari, tanggal, bahkan waktu tepatnya beliau akan wafat. Beberapa hari sebelum wafat, Guru Muhammad Nur sudah membersihkan halaman rumahnya, kemudian memberikan tanda atau ciri lokasi kubur tempat beliau harus dimakamkan. Saat itu, beliau memberikan ciri bahwa harus dikubur di antara dua pohon yang terdapat di halaman rumahnya. Ujar Kiai Haji Anang Syaroni kala itu. Setelah memberitahukan lokasi atau tempat kuburnya, kemudian Syekh Muhammad Nur juga memberikan isyarat dan memintanya datang ke Takisung pada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan. Nah, pada waktu yang diberitahukan itulah, beliau ternyata dipanggil menghadap Sang Kholik. Bahkan, mengenai waktunya pun tidak meleset sedikit pun dari waktu yang beliau sebutkan sebelumnya. Kenang Kiai Haji Anang Syaroni saat beliau menceritakan karomah sang guru. Terdapat kisah menarik lainnya, yang pernah terjadi pada Tuan Guru Muhammad Nur Takisung. Suatu ketika, Tuan Guru Muhammad Nur sedang menunaikan ibadah haji. Dahulu, di zaman beliau menunaikan ibadah haji, belum ada yang menggunakan transportasi udara, melainkan hanya menggunakan kapal laut. Perjalanan menunaikan ibadah haji memerlukan waktu berbulan-bulan, hingga bisa tiba di Masjidil Haram. Kala itu, Tuan Guru Muhammad Nur menunaikan ibadah haji, dengan meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil tua. Setelah beberapa hari berangkat dari Kalimantan Selatan, dan kemudian menuju Tanah Suci, yang mestinya saat itu beliau diperkirakan berada di tengah laut melakukan perjalanan haji. Namun anehnya, pada malam tertentu, Tuan Guru Muhammad Nur justru datang ke rumahnya di Desa Takisung, untuk menjenguk keadaan istrinya yang sedang hamil tua. Setelah mengetahui keadaan istrinya dalam keadaan baik-baik saja, Tuan Guru Muhammad Nur kembali berangkat menuju Tanah Suci. Tuan Guru Muhammad Nur bin Syekh Ibrahim Haurani. Selain dikenal keras membimbing murid-muridnya, dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga memiliki pendirian yang teguh dan kuat. Dalam ijtihadnya, melazimkan zikrullah tentulah tidak gampang, tetapi dijalani dengan kesungguhan dan istiqomah. Menjadi seorang ahli zikir yang senantiasa bertakorup, atau mendekatkan diri kepada Sang Kholik, dijalani Tuan Guru Muhammad Nur dengan proses yang tidak mudah. Akan tetapi, beliau senantiasa melazimkan zikrullah dalam setiap ibadah sholatnya, dan dengan jumlah hitungan yang sangat banyak. Bukan hanya itu, dalam perjalanan melazimkan thariqat mendekatkan diri kepada Allah, beliau juga menempuh kholwat, atau mengasingkan diri di sebuah gua Gunung Lasung, yang letaknya berada di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Menurut Khodam atau pelayan yang sering membantu di kediaman Tuan Guru Muhammad Nur, yakni Hajah Hairiah, beliau pernah mendengar cerita dari istri Tuan Guru Muhammad Nur. Bahwasanya, Tuan Guru Muhammad Nur pernah melewati kholwat, atau mengasingkan diri di Gua Lasung Kota Baru, selama 41 hari 41 malam, tanpa makan dan minum. Konon, selama menjalani masa kholwat yang diisi dengan ibadah-ibadah sholat serta zikrullah, Tuan Guru Muhammad Nur tidak merasakan lapar dan haus, sehingga dapat dilewatinya tanpa makan dan minum. Menurut kisah, Guru Muhammad Nur berkholwat sendirian saja selama 41 hari. Sebelumnya, beliau pernah gagal menyelesaikan kholwat, tapi diulang hingga bisa selesai. Yang pertama kholwat hanya berjalan 20 hari, kemudian diulang dengan kholwat yang kedua selama 41 hari. Ungkap Hajah Hairiah saat menceritakan. Dalam pengasingan diri di waktu yang berbeda, Tuan Guru Muhammad Nur juga pernah melakukan sebuah amaliyah, yang teramat sulit dapat dilakukan orang lain. Sebuah amaliyah untuk meneguhkan hati dan keimanan. Dia telah memandangi matahari sejak terbit hingga tenggelam, tanpa harus mengedipkan mata, dan dalam keadaan berpuasa. Tuan Guru Muhammad Nur pernah mengerjakan amaliyah, yakni memandangi matahari mulai terbit sampai terbenam. Beliau mengerjakan di daerah pegunungan yang cukup tinggi, supaya tidak menghalangi pandangan beliau. Bayangkan saja, kita tidak usah memandang matahari, memandangi lampu dalam waktu 1 jam.
Pandangan kita sudah pasti gelap, apalagi memandangi matahari. Ungkap salah satu murid Tuan Guru Muhammad Nur, yang bermukim di Kabupaten Tanah Bumbu. Dia mengetahui hal itu, karena dirinya juga pernah minta diajarkan ilmu agar dapat memandang matahari, namun dia tak mampu menyelesaikan. Ketika itu saya minta diajari, terus saya coba kerjakan. Tapi saya tidak sanggup, baru beberapa menit mengerjakannya saja saya sudah menyerah. Makanya, Abah itu kalau difoto, beliau jarang sekali melihat ke arah kamera. Kalau sampai beliau memandang ke arah kamera, kemungkinan besar fotonya tidak pernah jadi, kecuali beliau memang berkehendak melihat ke arah kamera. Ungkap salah satu murid Tuan Guru Muhammad Nur. Menelusuri sisi kehidupan Tuan Guru Muhammad Nur sebagai seorang guru spiritual, dalam mengajarkan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, sekaligus guru pembimbing, banyak teladan yang bisa dipetik dari beliau. Sosoknya sangat patuh dan taat dalam menerapkan ilmunya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta sangat keras membimbing murid-muridnya, agar senantiasa bertakorub, mendekatkan diri dengan Sang Kholik melalui zikir. Metode atau cara Tuan Guru Muhammad Nur dalam membimbing murid-muridnya mungkin lebih khusus. Para murid tidak hanya diajarkan dengan beramaliyah, atau membaca zikir dengan jumlah dan waktu tertentu di rumah masing-masing. Lebih dari itu, pada waktu yang ditentukan, satu persatu muridnya juga akan dibimbing secara langsung membaca zikir, di waktu dan tempat yang khusus, atau berkholwat. Di zikir yang dibaca terangkum dalam sebuah ilmu torikot gabungan yang muktabar, yakni torikot Sadzaliyah, Qadariyah, dan Nuksabandiyah. Torikot ini diterima atau diijazahkan oleh orang tuanya langsung, yakni Syekh Ibrahim Haurani. Dalam sanad pengambilan ilmu torikot tersebut, orang tuanya Syekh Ibrahim Hairani mendapat ijazah dari orang tuanya lagi, yakni Syekh Muhammad Amin. Kemudian Syekh Muhammad Amin memperoleh dari orang tuanya, yakni Syekh Abdullah Hatib. Selanjutnya mengambil dari orang tuanya lagi, Syekh Abul Hamim. Berikutnya Syekh Abul Hamim memperoleh dari orang tuanya, yakni kepada Syekh Abdul Hamid Abulung. Sedangkan Syekh Abdul Hamid Abulung mengambil ijazah dari Syekh Ismail, hingga seterusnya sampai kepada Syekh Imamul Torikot Nuksabandiyah, Syekh Bahaudin, dan pertaliannya terkait sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hasil penelusuran koran Banjarnet dengan beberapa murid Tuan Guru Muhammad Nur Takisung, serta pengamatan secara langsung di kediamannya, Desa Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Semasa Tuan Guru Muhammad Nur masih hidup, pengajaran ilmu tauhid dan tasawuf, serta bimbingan, langsung ditangani oleh Tuan Guru Muhammad Nur. Sepeninggal atau sejak Tuan Guru Muhammad Nur wafat, pengajaran ilmu tauhid dan tasawuf, serta bimbingan zikir, kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Sejak dulu hingga sekarang, bimbingan zikir secara langsung akan dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan, atau pada bulan puasa. Para murid secara bergiliran akan memasuki kholwat beberapa hari, untuk membiasakan berzikir di sebuah pondok kecil, yang sudah disediakan di belakang rumah Tuan Guru Muhammad Nur. Murid yang masuk kholwat tersebut tidak hanya dibimbing secara langsung, tetapi juga dilayani dengan khusus, seperti makan dan minum untuk berbuka puasa, maupun saat sahur. Bimbingan itu dilakukan, tidak lain untuk membiasakan murid-muridnya menunaikan ibadah wajib, seperti sholat secara tertib dan tepat waktu, serta melazimkan zikir. Adapun cerita menarik dari murid-murid Tuan Guru Muhammad Nur, bimbingan tersebut menjadikan muridnya terbiasa membaca zikir, bahkan sampai-sampai terbawa dalam kondisi tidur. Ada satu murid beliau asal Samarinda, mungkin karena terbiasa berzikir. Satu ketika, saya pernah tidur, berdekatan dengan murid asal Samarinda itu. Di tengah malam, saya terbangun, lalu mendengar ada orang berzikir. Setelah saya cermati, ternyata murid asal Samarinda itu yang sedang berzikir. Saya perhatikan, nampak dia sedang tidur. Jadi, dia berzikir itu dalam keadaan tidur. Ungkap satu murid Tuan Guru Muhammad Nur, yang namanya tidak ingin disebutkan. Mengajarkan ilmu tauhid dan tasawuf,
yang sekaligus membimbing murid-murid untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tentu tak dapat dilakukan oleh orang sembarangan. Seperti halnya yang dilakukan ahli Thariqat asal Takisung, Tuan Guru Muhammad Nur. Setidaknya, Tuan Guru atau pembimbingnya, mereka sudah mendapat mandat atau izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajar dan menyebarluaskan. Setelah mendapat bimbingan langsung dari orang tuanya, Syekh Ibrahim Haurani, Tuan Guru Muhammad Nur tidak serta langsung mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat umum. Akan tetapi, Tuan Guru Muhammad Nur juga sempat menunut ilmu tasawuf ke Tanah Suci Makkah. Di sana, dia bertemu dengan seorang ulama besar, seorang ahli di bidang ilmu tasawuf asal India. Oleh ulama tersebut, dia dianjurkan untuk kembali ke tanah air, guna terus memperdalam ilmu tasawuf dengan orang tuanya, yakni Syekh Ibrahim Haurani. Setelah bertahun-tahun mendapatkan gemblengan dari sang ayah, hingga saat Syekh Ibrahim Haurani wafat, Tuan Guru Muhammad Nur terus melakukan mujahadah, atau mempraktikkan ilmu yang diperoleh dari orang tuanya tersebut. Bersamaan itu, sudah mulai banyak orang yang berdatangan kepada dirinya, untuk minta diajari ilmu tasawuf dan minta bimbingan. Awalnya, Tuan Guru Muhammad Nur masih belum bersedia mengajarkan, maupun memberikan bimbingan. Sampai suatu ketika, beliau mendapatkan izin langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni melalui sebuah mimpi, yang isinya memperbolehkan beliau mengajar dan memberikan bimbingan. Sejak itulah, Tuan Guru Muhammad Nur kemudian mengajarkan ilmu tauhid dan tasawuf, sekaligus memberikan bimbingan kepada murid-muridnya yang kini sudah tersebar ke seluruh negeri. Konon, semasa Tuan Guru Muhammad Nur masih hidup, ada seorang penuntut ilmu asal Kabupaten Tanah Bumbu atau Batu Licin. Sang murid tersebut mengklaim, dirinya telah mendapat izin dari Tuan Guru Muhammad Nur, untuk mengijazahkan thariqat yang diajarkan sang guru kepada orang lain. Padahal, Tuan Guru Muhammad Nur tidak pernah memberikan izin untuk mengijazahkan kepada muridnya, selain dirinya sendiri, atau anak-anaknya, setelah beliau wafat. Karena mengajarkan dan mengijazahkan tanpa seizin dari Tuan Guru Muhammad Nur, penuntut ilmu asal Tanbu tersebut bukannya mendapat fadilah dari ilmu yang disampaikan, justru sebaliknya malah dia mengalami gangguan jiwa. Waktu itu, si penuntut ilmu itu mengaku pernah belajar dengan Abah, Tuan Guru Muhammad Nur. Bahkan, ia mengaku sudah mendapat ijazah untuk mengajarkan. Padahal, saya sudah berpuluh-puluh tahun belajar dengan Abah, dan tidak pernah diberikan izin untuk mengajarkan, kecuali langsung dengan beliau. Apalagi orang yang tidak pernah belajar dengan beliau, kemudian mengaku mendapat ijazah untuk mengajarkan. Singkat cerita, penuntut ilmu itu kami bawa ke tempat Abah di Takisung, kemudian diberi beliau segelas air untuk diminum. Alhamdulillah, ia langsung sembuh dari penyakit gangguan jiwa. Ucap salah seorang murid Tuan Guru Muhammad Nur dari Tanah Bumbu. Datu Arsyad Lamak Pagatan. Wilayah Kalimantan Selatan memiliki banyak ulama karismatik yang sangat dikenal di penjuru dunia. Salah satunya adalah Mufti Muhammad Arsyad bin Mufti Muhammad As'ad, yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Mufti Arsyad Lamak, atau Datu Lamak, yang makamnya terletak di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Datu Arsyad Lamak adalah seorang ulama besar, dan merupakan cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal sebagai Datu Kalampayan. Datu Arsyad merupakan cucu Syekh Muhammad Arsyad, yang berasal dari garis ibunya yang bernama Syarifah, binti Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Dari silsilah, Datu Arsyad Lamak lahir di Martapura dari pasangan Mufti Muhammad As'ad, dan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datu Arsyad Lamak termasuk cicit Syekh Muhammad Arsyad, yang mewarisi ilmu-ilmu datuk dan ayahnya, dan menghimpun antara syariat dan hakikat. Datu Arsyad Lamak belajar di Tanah Suci Mekah beberapa tahun lamanya. Di antara guru-gurunya adalah Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dimyati, Mufti Syafi'iyah, Asy-Syaikh Yusuf,
dan Asyekh Ar-Rahbini. Ketika beliau tiba dari menuntut ilmu di kota sumbernya, Datu Arsyad Lamak kemudian diangkat oleh Sultan Banjar, menjadi mufti di kerajaan Banjar. Selain sebagai ulama, Datu Arsyad Lamak juga dikenal sebagai seorang pahlawan, dan seorang ulama yang berani menegakkan yang hak, dan memberantas yang batil. Beliau selalu menegakkan dan menjalankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menegakkan prinsip menyerukan untuk berbuat kebaikan, dan mencegah terjadinya kemungkaran. Di samping jabatannya sebagai mufti di kerajaan Banjar, Datu Arsyad Lamak juga mengajar di dalam bidang berbagai ilmu agama. Di antara muridnya adalah Sultan Adam Al-Watsik Billah. Datu Arsyad Lamak pernah menikah dengan beberapa orang perempuan, salah satunya yang bernama Tilamah, di muara Sungai Pamintangan, namun beliau tak mendapatkan keturunan. Kemudian beliau menikah lagi di Sungai Karyas, dengan seorang perempuan yang bernama Tuan Inur, dan beliau juga tidak memperoleh keturunan. Kemudian beliau menikah lagi di Balimau Kandangan, dengan Tuan Rahimah, juga tidak memperoleh keturunan. Kemudian beliau menikah di Martapura, dengan wanita yang bernama Ummu Salamah binti Mufti Haji Ahmad. Dari istri putri seorang ulama besar inilah, beliau kemudian mendapat 7 orang anak, yakni 3 orang putra, dan 4 orang putri. Anak Datu Arsyad Lamak diantaranya adalah Hafsoh, Haji Usman, Hadijah, Saidah, Kiai Haji Muhammad Hashim, Syafura, atau istri Datu Landak, dan Haji Abdul Mutholib. Datu Arsyad Lamak memiliki sifat-sifat kemuliaan, seperti pemurah, pengasih, lemah lembut, sabar, dan seorang ulama yang waro. Sehingga, beliau selalu dikasihi oleh saudara-saudaranya, terutama adiknya yang bernama Haji Sa'aduddin, Kubah Taniran, Kandangan. Beliau juga dikenal dengan sifat kasih sayang terhadap sesamanya, lemah lembut dalam berbicara, pemurah, adil terhadap yang benar, dan keras terhadap orang yang berbuat salah. Walhasil, dengan sifat yang dimiliki Datu Arsyad Lamak tersebut, sehingga beliau dikasihi semua lapisan masyarakat, dan bahkan hingga para pejabat. Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman bin Sultan Adam, Datu Arsyad Lamak bercita-cita akan pergi ke Tanah Suci Mekah, untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum pergi, beliau lebih dahulu mengunjungi kakak tertuanya, yakni Haji Abu Tolhah, seorang yang sangat berilmu, yang ketika itu masih menetap di Pagatan. Kunjungan Datu Arsyad Lamak kepada kakak tertuanya, sebagai perwujudan sifat-sifatnya yang selalu menghormati dan memuliakan saudara tuanya, serta rasa kasih sayangnya terhadap kakak dan sesamanya. Namun, setibanya di Pagatan, Datu Arsyad Lamak mendapatkan ujian sakit, yang membawanya sampai meninggal dunia, dan akhirnya dimakamkan di Pagatan. Menurut catatan Haji Ismail Hatib, seorang yang berilmu dan mulia, Tuan Mufti Haji Muhammad Arsyad atau Datu Arsyad Lamak, beliau berpulang ke Rahmatullah pada hari Sabtu, tanggal 23 Rabiul Awal, tahun 1275 Hijriah. Beliau wafat di masa pemerintahan Sultan Abdurrahman bin Sultan Adam, atau kira-kira 48 tahun setelah wafatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang wafat pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah. Makam Datu Arsyad Lamak ini telah dibuatkan kubah oleh cucu beliau, yaitu Mufti Indragiri Riau, Kiai Haji Abdurrahman Sidik, atau Datu Sapat, yang sekarang direnovasi secara permanen oleh pemerintah daerah. Makam beliau terletak di bibir pantai Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang lokasinya tak jauh dari pusat kota. Hingga saat ini, makam Datu Arsyad Lamak di Pagatan menjadi salah satu tujuan wisata religi, yang selalu disiarahi oleh masyarakat dari berbagai pelosok daerah. Demikianlah pembahasan kami tentang para waliullah mastur yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.